Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ariska Febrianti Putri. Saya berasal dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Video ini saya buat untuk pemenuhan proyek mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Pramudiasari Nurbintari, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama mari kita bahas tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, yaitu konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan Astra Gatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, yakni cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astra Gatra yang sifatnya integral komprehensif. Latar belakang ketahanan nasional. Secara historis, ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan konsep yang dapat menjawab pertanyaan mengapa Indonesia mampu bertahan menghadapi serbuan komunis. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN. Secara sosiologis, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Secara politik, ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia. Pemikiran tentang Gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astra Gatra yang terdiri dari Tri Gatra atau aspek ilmiah dan Panca Gatra atau aspek kehidupan sosial. Tri Gatra atau aspek alamiah terdiri dari 3 gatra. Yang pertama ada gatra letak dan kehidupan geografi yang meliputi luas wilayah negara, posisi geografis, astronomis dan geologis negara, dan daya dukung wilayah. Yang kedua ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya wilayah yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, dan kendali atas sumber daya alam. Yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi 2 hal. Yang pertama, aspek kualitas yang mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua, ada aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan pertimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Panca Gatra. Di dalam Panca Gatra terdapat 5 gatra. Yang pertama, gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Yang kedua, gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil, dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberi rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga, gatra ekonomi. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan negara. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Yang keempat, gatra sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama Seloka ini dijunjung tinggi,
maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Yang kelima, gatra pertahanan keamanan negara. Bangsa Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan, didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam menghadapi ancaman militer. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Bangsa Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Ketahanan dimensi dapat berbentuk ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Konsep ketahanan nasional berlapis maksudnya adalah ketahanan nasional itu bisa dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu dari ketahanan diri sendiri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional dengan dasar keuletan dan tanggung jawab yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Istilah bela negara ini dapat kita temui dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter. Bela negara secara fisik dilakukan dengan cara memanggul senjata untuk menghadapi serangan dan agresi musuh. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Jadi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat diperlukan agar suatu negara tidak terpecah, hilang, atau bahkan bubar ketika suatu negara tersebut sedang mengarungi kehidupannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.